Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nikomang Susilawati dengan NIM 859562408 dari jurusan S1 PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuannya yaitu untuk mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang panjang. Adapun alat dan bahan yang disiapkan, yang pertama yaitu adalah kacang panjang, benih kacang panjang. Yang selanjutnya ada air. Selanjutnya ada kapas. Dan yang terakhir yaitu tempat untuk menyimpan kacang panjang, benih kacang panjang, yaitu toples ya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, tisu kita masukkan ke dalam toples. Ini ya, tisunya sudah kasih masuk di dalam toples, dan kemudian berikan sedikit air, tapi jangan terlalu banyak agar dia basah saja. Nah, untuk yang terakhir, yaitu masukkan biji kacang panjang ke dalam toples. Biji kacang panjang. Baiklah, ini kondisi kacang yang telah disimpan, dan kita harus ingat urutan nomornya untuk melihat pertumbuhan kacang mana yang tumbuh dengan baik dan tidak ya. Untuk selanjutnya yaitu kita simpan di tempat yang tidak kena dengan sinar matahari secara langsung, dan kemudian kita akan amati bagaimana hasil selanjutnya. Baik, berdasarkan hasil pengamatan proses pertumbuhan dan perkembangan biji kacang panjang yang saya tanam menggunakan media toples berisi kapas menunjukkan tahap-tahap yang khas dari proses perkecambahan. Media kapas yang digunakan berfungsi sebagai pengganti tanah karena dapat menyimpan air dengan baik dan menjaga kelembaban yang dibutuhkan oleh biji untuk memulai proses pertumbuhan. Pada hari-hari awal pengamatan, biji kacang panjang mulai menyerap air dari kapas melalui proses imbibisi, sehingga kulit biji menjadi lunak dan membengkak. Setelah itu, muncul akar lembaga atau yang biasa disebut radikula sebagai bagian pertama yang tumbuh, berfungsi untuk menyerap air dan menambatkan kecambah pada kapas. Hai teman-teman, bertemu lagi. Baiklah, sekarang adalah hari ke-7 pengamatan saya tentang pertumbuhan dan perkembangan biji kacang panjang yang telah saya tanam selama kurang lebih 1 minggu. Untuk hasilnya yaitu seperti ini. Beberapa hari dari setelah tanam, batang lembaga atau hipokotil mulai memanjang dan mendorong kotiledon ke atas. Kotiledon berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tanaman muda sebelum daun sejati mampu melakukan fotosintesis. Selanjutnya, daun pertama atau daun sejati mulai terbuka dan berwarna hijau, menandakan bahwa tanaman sudah mulai melakukan fotosintesis secara mandiri. Baiklah, pengamatan lain yaitu dilihat bahwa ada akar yang tumbuh ke atas. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh cahaya dan gravitasi. Akar seharusnya tumbuh ke bawah mengikuti gaya gravitasi. Namun di sini mungkin saya memposisikan biji terbalik atau
arah datangnya cahaya terlalu kuat dari atas, sehingga menyebabkan pertumbuhan akar bisa menyimpang arah. Baiklah, pada hari-hari terakhir pengamatan, biji kacang panjang yang ditanam di dalam toples berisi kapas telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Sebagian besar biji telah tumbuh menjadi tanaman muda dengan batang yang lebih panjang dan mulai berdiri tegak. Daun sejati tampak berwarna hijau muda hingga hijau tua, yang menandakan bahwa tanaman telah mampu melakukan proses fotosintesis secara mandiri. Akar juga terlihat semakin panjang dan banyak menembus kapas untuk menyerap air dengan lebih efektif. Sementara itu, kotiledon atau daun lembaga mulai layu dan mengering karena cadangan makanan di dalamnya telah habis digunakan selama proses pertumbuhan. Namun dapat kita amati beberapa biji tidak tumbuh dengan baik, bahkan ada yang mati atau membusuk. Kemungkinan disebabkan oleh kelembaban kapas yang terlalu tinggi atau kurangnya sirkulasi udara yang didapat pada setiap tumbuhan atau biji kacang, ataupun kondisi biji yang kurang baik dari sejak awal. Baiklah, secara keseluruhan pada hari terakhir pengamatan terlihat bahwa pertumbuhan kacang panjang telah mencapai tahap awal perkembangan vegetatif, di mana tanaman mulai berdiri tegak dan membentuk daun sejati yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Halo guys, baiklah pada kesempatan hari ini saya akan membuat medium lalat buah. Yang pertama kita siapkan 2 buah botol bekas, kalian juga bisa pakai botol bekas lainnya. Yang kedua ada kertas plastik ya, yang sudah dipotong dan sudah dilubangi. Selanjutnya di sini ada gunting dan ada buah-buahan sebagai pemancing lalat buahnya. Di sini ada pisang, ada tape dan buah jati. Sebelum itu kita hancurkan pisangnya dulu. Nih, oke, kita kasih masuk ke dalam wadah. Lakukan terus sampai wadahnya berisi cukup buah. Untuk selanjutnya simak Baiklah videonya teman-teman, nanti. ini adalah media yang saya gunakan untuk menampung lalat buah, yaitu menggunakan toples. Setelah beberapa minggu saya amati, dapat kita ketahui bahwa lalat buah ternyata mengalami metamorfosis sempurna atau biasa disebut holometabola, yang terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap telur, larva, pupa, dan imago atau lalat dewasa. Lalat betina meletakkan telur di dalam atau di permukaan kapas, bisa juga di tengah-tengah buah itu yang tidak bisa kita lihat dengan mata langsung. Setelah beberapa hari, telur tersebut menetas menjadi larva atau belatung yang aktif memakan daging buah untuk tumbuh. Setelah larva cukup besar, ia berubah menjadi pupa, yaitu fase istirahat di mana terjadi perubahan bentuk tubuh secara menyeluruh. Dari pupa kemudian muncul lalat dewasa atau imago yang siap berkembang baik dan mengulangi siklus hidupnya. Di sini dapat kita lihat bahwa beberapa lalat juga mati, yaitu lalat dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan lalat buah sejatinya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan ketersediaan makanan. Baik, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang pertumbuhan dan perkembangan lalat buah.
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan untuk hasil penelitian secara menyeluruh akan saya lampirkan di dalam laporan. Terima kasih.